Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SDN Sukasari 1 Pulau Sari. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang berharap sahabatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu bapak sekalian, ini adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk mendiseminasikan budaya positif di SDN Sukasari 1 Pulau Sari. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9 dari Kabupaten Pandeglang. Ibu bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang budaya positif, maka kita akan menemukan sesuatu yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, terutama sasarannya budaya positif ini di sekolah. Ketika kita melihat anak-anak masuk tepat waktu, malah sebelum waktu bel berbunyi mereka sudah datang di sekolah, itu adalah merupakan sebuah budaya positif. Ketika anak-anak melihat sampah yang berserakan, kemudian mereka memasukkan ke tong sampah, bersih-bersih di kelas, bersih-bersih di lingkungan sekolah, itu adalah merupakan sebuah budaya positif. Ketika ibu bapak sekalian melakukan senyum, salam, sapa, melakukan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, itu adalah merupakan budaya positif yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk membangun karakter siswa. Cuma hari ini kita akan membahas apakah budaya positif itu adalah merupakan motivasi internal atau motivasi intrinsik yang timbul dari kesadaran siswa itu sendiri. Ibu bapak sekalian, membangun budaya positif di sekolah itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang guru, tapi perlu kolaborasi dari semua guru, kolaborasi dari semua stakeholder, dan kolaborasi dari siswa, orang tua, dan lingkungan sekolah. Ketika kita membangun sebuah kolaborasi yang maksimal, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Begitu pula budaya positif, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan sekolah merupakan kunci terbangunnya budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan dukungan dan motivasi baik kepada sesama rekan sejawat maupun kepada siswa. Kemudian bagaimana budaya positif itu kita mampu menciptakan komunikasi yang efektif antara satu guru dengan yang lainnya. Bagaimana kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Ketika Pak Asep punya komitmen yang baik tentang tepat waktu, maka tularkan kepada yang lain bahwa komitmen ini bukan hanya komitmen saya sebagai guru kelas 6, tapi komitmen kita sebagai warga sekolah. Dan budaya positif itu tidak akan timbul ketika hanya dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi dikerjakan secara bersama-sama, kolektif dan kolaboratif antara siswa dengan guru. Ibu bapak sekalian, ketika kita bicara budaya positif, maka kita akan melihat elemen-elemen daripada budaya positif itu sendiri. Konsep utama budaya positif, bagaimana di sekolah kita mendapatkan perubahan paradigma sistem belajar yang baru. Paradigma pembelajaran baru ini digaungkan ketika adanya kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Kita sudah menerapkan kurikulum di sekolah, kurikulum merdeka walaupun masih dalam mandiri,
Mandiri berbagi, mandiri berubah, mandiri belajar. Kita masih mandiri belajar ya, belum berbagi. Ibu-bapak sekalian, pembelajaran paradigma baru ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Dulu kita belajar itu hanya gurulah yang menjadi aktor utamanya. Seperti Pak Ustadz Munari ketika masuk ke dalam kelas, dia tidak pernah memperlihatkan apakah anaknya sudah siap untuk belajar, apakah anaknya ada minat belajar, dan apakah anaknya itu akan siap menerima pelajaran. Dia langsung datang ke kelas, show sebagai guru bahwa saya yang punya peranan utama di kelas ini. Teacher center telah kita lakukan bertahun-tahun, mungkin ketika kita diawali menjadi guru sampai sekarang. Nah, paradigma pembelajaran baru menginginkan bahwa nanti terjadi pergeseran antara teacher center ke student center. Bagaimana anak itu lebih aktif, kita guru hanya sebatas menuntun. Sebagaimana keinginan daripada Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu hanya menuntun anak untuk menemukan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Dulu kita sering berbicara tentang teori tabula rasa, bahwa anak itu terlahir dalam keadaan bersih seperti kertas putih. Ternyata dalam teorinya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu sudah punya kudrat alam dan kudrat zaman. Jadi dari awal ketika terlahir dia sudah ada bakat-bakat tersembunyi. Jadi tinggal guru hanya memoles. Kalau sketsa sudah ada sketsa yang tinggal menebalkan gambar-gambar itu. Nah, itulah keinginannya sehingga pendidikan paradigma baru bagaimana menuntun siswa untuk menemukan kudrat zaman dan kudrat alamnya. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang berpihak kepada siswa, menghamba kepada siswa, dan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kita paham ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu adalah merupakan upaya pembelajaran yang menginginkan bahwa pembelajaran itu memenuhi semua kebutuhan siswa. Ibu bapak sekalian, paradigma pembelajaran baru ini diharapkan nanti akan timbul membuat anak itu punya karakter, dan karakter yang diinginkan adalah karakter profil pelajar Pancasila, di mana dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu ada elemen-elemennya. Pertama, elemen akhlak beragama. Bagaimana kita bisa bertoleransi terhadap agama-agama lain. Mungkin kalau di kita penerapan. Ibu bapak sekalian, kita lanjut kepada dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua. Masih dalam elemennya. Pertama adalah akhlak beragama. Bagaimana kita bisa menciptakan moderasi beragama, bagaimana kita menciptakan toleransi beragama dengan sesama pemeluk agama yang berbeda. Kemudian akhlak pribadi itu adalah bagian-bagian yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Akhlak kepada manusia, bagaimana kita bisa menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Selanjutnya, elemen daripada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Bagaimana kita memperlakukan alam ini dengan baik,
supaya alam itu bisa memberikan kebaikan pula kepada kita, dan akhlak bernegara. Ibu bapak sekalian, elemen yang kedua, dimensi dari profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan tunggal, di mana dimensinya meliputi bagaimana kita bisa menghargai budaya-budaya yang berbeda dengan budaya kita, kemampuan berkomunikasi interkultur, bagaimana kultur orang lain berbeda, kita bisa memahami dan bisa saling toleransi antar budaya dengan yang lain, serta refleksi dan bertanggung jawab terhadap kebinekaan. Ketiga, dimensinya adalah bergotong royong. Bagaimana gotong royong itu adalah merupakan sebuah kultur budaya yang sudah timbul dari zaman nenek moyang kita, ya. Gotong royong, ringan sama dijingjing dan berat sama dipikul adalah merupakan jargon yang sering kita ucapkan. Mandiri adalah merupakan dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Elemen kuncinya adalah bagaimana membangun mandiri atas kesadaran diri dan situasi yang dihadapkan serta regulasi diri yang dibuat. Ibu bapak sekalian, elemen daripada profil Pancasila yang diharapkan dari perubahan paradigma belajar selanjutnya adalah bagaimana menciptakan profil Pancasila yang bernalar kritis. Bagaimana kita mampu membuat gagasan-gagasan, menganalisa dan mengevaluasi daripada informasi yang kita dapat. Yang terakhir adalah kreatif. Banyak orang yang cerdas tapi tidak kreatif. Kreatif itu justru adalah sebuah upaya menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus dengan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang bagus pula, sehingga kadang-kadang antara kecerdasan dengan kreativitas itu orang lebih memilih kreatif daripada cerdas orang diam aja, tapi kreatif membangun orang jauh lebih struggle, jauh lebih bisa bersaing dengan yang lainnya. Ibu bapak guru yang saya hormati, kita lanjutkan kepada konsep utama disiplin positif. Ibu Iis, sepengetahuan Bu Iis, kalau disiplin itu apa? Disiplin itu kalau menurut saya adalah suatu tindakan di mana sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku. Kalau sekolah misalkan anak-anak mengantri sebelum masuk kelas, kemudian tertib ketika mengikuti upacara. Itu saja contohnya mungkin. Terima kasih Bu Is bisa menggambarkan disiplin yang dilakukan di sekolah. Betul apa yang dikatakan Bu Is, bagaimana disiplin itu adalah berarti melakukan apa yang telah menjadi peraturan sekolah dengan baik. Kita membuat peraturan sekolah dan peraturan sekolah itu diterapkan dengan baik, makanya dilakukan secara disiplin. Nah, kalau dalam konsep utama modul budaya positif, disiplin positif di sini nanti adalah disiplin yang menerapkan tanpa hukuman, menerapkan aturan tanpa hukuman. Contoh, kalau kita tuh ketika ada satu permasalahan, satu aturan sekolah yang kemudian dilanggar, biasanya ada konsekuensinya nggak? Ada hukumannya nggak ya? Ada kan? Kalau bolos sekolah, maka hukumannya kamu push up 3 kali. Kalau kamu tidak latihan pramuka, maka kamu harus bayar uang 1.000 gitu ya. Aturan-aturan yang dibuat di dalam kelas, aturan-aturan yang dibuat di dalam kelas itu aturan yang dibuat di sekolah, kadang-kadang aturan itu tidak disepakati oleh siswa, tapi dibuat oleh gurunya saja. Pak Munari sebagai kepala sekolah membuat aturan bahwa guru harus datang lebih pagi daripada siswa. Siswa harus datang tepat waktu. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat dan tidak disepakati secara bersama-sama,
siswa mah nggak tahu bahwa itu yang buat aturan guru, yang buat aturan guru aturannya dibuat oleh kepala sekolah dibuat aturan lagi oleh kepala dinas, dan kita tidak secara sepakat membuat aturan itu. Kalau di dalam disiplin positif, nah aturan-aturan itu nanti dibuat siap. Disiplin positif itu adalah disiplin yang bagaimana kita belajar mengontrol diri dengan potensi yang ada. Di mana disiplin positif ini menghindari daripada hukuman. Sebab begini, dalam teori ilusi, bahwa ilusi seorang guru bisa mengendalikan siswa. Seorang guru bisa mengendalikan siswa itu adalah ilusi, sebab mereka itu sebenarnya tidak bisa dikendalikan, gitu kan. Ketika kita punya uang, kita pegang uang kita kepal uang itu, kemudian kita menganggap bahwa uang itu berharga, kemudian kita sembunyikan, ada orang lain yang meminta, kira-kira mau nggak dibuka kepala itu? Wis, nyimpan uang di sini, kemudian barang itu berharga disimpan, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang meminta, tolong buka kepala tangannya. Secara refleks mungkin Wis mengatakan tidak mau, gitu kan? Karena secara kontrol dia mengatakan ini adalah hak saya, ini adalah mutlak punya saya. Orang lain tidak punya kekuasaan untuk mengambil barang yang saya miliki, kecuali nanti di mana Wis punya keyakinan bahwa bisa dibuka dengan keyakinan sendiri, dengan keinginan sendiri. Ketika tolong dibuka, kemudian dibuka dengan keinginan sendiri, maka itulah teori yang mengatakan bahwa ilusi bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ilusi bagi kita, teori ilusi bagi kita bahwa ketika kita mengkritik dan membuat orang lain merasa dapat bersalah, dapat menguatkan karakternya. Kita mengkritik orang lain, kemudian kita membuat orang lain merasa bersalah, kita dapat menguatkan karakternya. Kamu sudah melakukan ini ya, berarti kamu harus dihukum, kamu harus diberi konsekuensi lain. Nah, itu sebenarnya ilusi ketika orang lain itu hanya sebatas nurut karena dia merasa bersalah, gitu kan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita diberi motivasi oleh orang lain. Kemudian orang lain yakin bahwa mereka itu bisa nurut, ya. Tidak seperti itu kan? Ketika kita memberikan sesuatu, ketika memotivasi orang, kemudian kita yakin bahwa orang yang kita motivasi, orang yang kita dorong itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Gak mungkin. Kadang-kadang ketika kita menyuruh orang, kita motivasi dengan baik, yuk kita sholat, dorong dengan motivasi. Kadang ada orang yang mau sholat, kadang orang yang enggak, padahal motivasinya itu positif, gitu kan. Kata siapa? Kata Pak Munari, sholat kamu, kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Sholat kamu, kalau kamu sholat kamu akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Tapi ternyata ada orang yang mau sholat, ada yang enggak. Ketika di majelis-majelis Pak Munari terus mengucapkan kata-kata positif untuk membuat orang mengikuti langkah-langkahnya, sholat dengan segala kenikmatan yang akan didapat. Tetapi ternyata ada orang yang tidak mengikutinya, gitu kan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa besar, berarti kita bisa mampu mengendalikan orang yang lebih kecil di antara kita. Ternyata itu tidak, itu hanya sebatas ilusi, gitu kan. Ibu bapak sekalian, kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan.
Ibu bapak sekalian, konsep utama modul budaya positif yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya universal, sifatnya secara menyeluruh dan terlihat sama. Contoh seperti ini. Ketika kita mengatakan kasih sayang, ketika kita mengatakan toleransi, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat menyeluruh. Ketika kita mengatakan rasa hormat adalah merupakan sebuah nilai kebajikan. Kemudian kita mengatakan saling menghargai adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ketika kita mengatakan antusias, empati kepada orang lain adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang timbul daripada motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Kemudian kerjasama antar sesama, kemudian percaya diri dan komitmen itu adalah merupakan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang timbul dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Contoh seperti nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, bagaimana kita bisa mandiri, bernalar kritis, kemudian bergotong royong adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Termasuk ke kebutuhan dasar manusia. Capit. Konsep utama modul budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Manusia bisa mempertahankan diri, bertahan hidup. Manusia menginginkan sesuatu yang sifatnya bisa membuat dia itu langgeng bertahan, bisa survival ya, bisa melakukan kegiatan aktivitas sesuai dengan keinginannya ya. Kebutuhan manusia yang kita lakukan itu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Manusia itu melakukan apa yang dia inginkan, pada dasarnya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah bagi manusia punya keinginan dicintai dan disayangi. Bu Iis dengan Pak Anjak tidak mungkin bisa hidup bersama dalam perbedaannya kalau tidak saling mencintai dan menyayangi, gitu kan? Ya, seperti itu. Anak Bu Iis juga sama, ya kan? Ketika dia disayangi dan dicintai, dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kekuasaan, akan pengakuan diri. Bu Iis, saya adalah guru di sekolah, guru di kelas 6. Dia punya kekuasaan bahwa saya ini pasti lebih pintar dari muridnya, gitu kan? Gak mungkin Bu Iis itu mengatakan saya lebih bodoh daripada murid saya. Jadi pengakuan kekuasaan bahwa saya itu punya sesuatu yang bisa ditonjolkan, sesuatu yang bisa berbeda dengan orang lain, potensi-potensi saya itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebebasan. Bahwa manusia itu pada dasarnya tidak ingin terikat oleh orang lain, kayak bebas, ingin melakukan segala sesuatu itu atas dasar dan kehendak diri sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa ada intervensi dari orang lain. Selanjutnya yaitu kesenangan. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya kita menginginkan apa yang kita lakukan itu berimbas kepada kesenangan diri, kebahagiaan. Bu Ella capek-capek cari uang untuk apa?
untuk menyenangkan diri sendiri, ya kan? Untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan orang lain, nah, itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalian kita melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya, ada yang mendorongnya. Segala sesuatu itu pasti ada yang mendorong. Saya melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Pak Wahyu pagi-pagi lari pagi itu pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Supaya pengen sehat badannya, supaya menghilangkan kantuk, ya. Kemudian motivasi itu dibagi-bagi dalam kehidupan manusia. Ada 3 motivasi secara umum yang dilakukan oleh manusia. Pertama, motivasi daripada eksternal, 2, dan kemudian 1 motivasi daripada intrinsik dari diri sendiri. Pertama, motivasi yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan sesuatu adalah bagaimana dia termotivasi untuk menghindari dari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, kita datang pagi-pagi ke Wahyu. Secara sederhana, datang pagi-pagi itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dari sekolah. Contoh, kalau datangnya siang-siang, Pak Wahyu harus ini konsekuensinya, ya kan? Pada dasarnya manusia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak-anak kita, anak datang terlambat itu, apakah mereka itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman? Datang tepat waktu atau datang lebih awal, apakah sebenarnya mereka itu termotivasi karena ingin datang itu sebagai bentuk daripada kesadaran diri, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari ibu gurunya? Menghindari hukuman. Pasti ya, kalau anak itu kayaknya semua anak datang itu menghindari hukuman. Memang embung datang siang, saya nggak mau datang siang karena kalau datang siang nanti saya disuruh berdiri di depan, atau saya masih harus di luar dulu sampai menunggu pelajaran lain, karena memang sistem dan aturan yang diberlakukan di sekolah itu dengan aturan-aturan yang mengikat dan sangat keras. Karena kita belum menerapkan restitusi dan menerapkan keyakinan kelas dalam sekolah itu, karena kita belum paham bagaimana cara merestitusi anak. Kemudian yang kedua, manusia melakukan sesuatu itu termotivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Manusiawi. Ketika kita melakukan sesuatu, saya belajar, kata siswa, saya belajar dengan baik siang dan malam karena ingin mendapat juara 1. Saya belajar siang dan malam ini ingin menjadi juara tingkat kecamatan. Saya belajar siang dan malam karena ingin lulus di sekolah negeri. Saya ingin. Karena dalam pola pikir kita itu bahwa segala sesuatu itu ketika kita baik maka akan mendapatkan hadiah, dan ketika kita tidak baik akan mendapatkan hukuman. Itu pola kita kan, pola yang selama ini dianggap baik oleh kita, pola yang selama ini menjadi pola yang sangat ideal bagi kita dalam memacu motivasi siswa. Anak yang rajin kita kasih hadiah, anak yang tidak rajin kita kasih hukuman. Kamu tinggal kelas. Dulu kan ketika anak tidak bisa belajar dan tidak mengikuti, anak itu tinggal kelas gitu kan. Di kelas nggak naik-naik. Kalau anak yang dapat juara 1 dapat hadiah buku, dapat hadiah pulpen. Nah, motivasi itu adalah merupakan bagian daripada motivasi eksternal yang ditimbulkan akibat adanya penghargaan atau imbalan dari orang lain.
Bagaimana yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah motivasi intrinsik. Apa motivasi intrinsik itu? Adalah bagaimana motivasi itu timbul dari kesadaran diri, bagaimana kita mampu menghargai nilai-nilai dan kebajikan dari dalam diri sendiri. Kita datang ke sekolah lebih pagi karena bukan menghindari hukuman atau gosipan dari orang lain. Ketika pun sekolah tidak membuat hukuman bagi orang yang datangnya siang, maka kita datang tetap pagi. Ketika sekolah tidak menerapkan bahwa yang pintar itu dapat juara 1 atau mendapatkan hadiah, siswa kita itu tetap belajar dengan baik karena dalam dirinya termotivasi bahwa saya itu harus lebih baik dari dalamnya. Kalau kita kan masih seperti itu, anak mau belajar karena adanya hadiah, adanya penghargaan, adanya pujian, gitu kan. Tepuk tangan bagi yang juara 1, tepuk tangan bagi yang bisa menjawab dengan baik, gitu kan. Nah, itu bagian-bagian daripada yang kita lakukan selama ini. Gitu. Bagaimana kita membuat posisi kita sebagai guru, sebagai pengontrol di sekolah. Nah, ada 5 posisi kontrol yang selama ini menjadi bagian daripada diri kita. Pertama itu posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Kita itu posisinya ada di mana? Posisi kontrol di dalam restitusi ini nanti akan memperlihatkan sebenarnya posisi kita itu masih dalam penghukum atau sudah menjadi manajer di sekolah ini. Yuk kita lihat cara perbedaannya. Ibu bapak sekalian, kalau posisi pengontrol, kalau posisi penghukum ya, kita kembali. Posisi penghukum, bagaimana ketika ada satu guru berhadapan dengan siswa, siswa itu bersalah. Maka posisi bersalah itu adalah menjadi posisi itu. Ibu bapak sekalian, yuk kita teruskan kembali bahwa 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sekolah ternyata kita pun sebagai kontrol terhadap siswa. Nah, tetapi kontrol ini masih terbagi 5 posisi. Pertama, apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita pembuat merasa bersalah, ataukah kita posisinya sebagai teman, pemantau, atau manajer. Bagaimana dengan posisi sebagai penghukum? Sebagai penghukum, contoh, ketika kita mendapatkan anak yang datang terlambat ke sekolah, kemudian dia masuk ke dalam kelas atau ke lingkungan sekolah, kemudian kita sebagai guru akan berlaku sebagai penghukum. Apa yang kita lakukan? Pasti yang ditanyakan kepada siswa itu, "Nak," atau "Ella," gitu. "Ella, kenapa datang terlambat?" Kata Ella, "Saya datang terlambat karena bangun kesiangan." Kemudian karena posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan bicara tentang aturan sekolah. Tahukah kamu Ella bahwa peraturan di sekolah bahwa kalau anak itu terlambat sekolah 15 menit, maka kamu tidak boleh mengikuti pelajaran sampai waktu istirahat. Kamu harus menunggu di sini. Itu adalah posisi penghukum, di mana
kita menegakkan aturan sekolah tanpa kita memvalidasi, tanpa kita menanyakan kenapa anaknya terlambat, bagaimana posisi anak itu bisa menstabilkan identitasnya, bagaimana posisi anak itu bisa membuat alasan-alasan kenapa dia tidak masuk kelas. Pokoknya kalau kamu melanggar aturan, kamu harus dihukum. Itu posisi penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contoh, ketika kita di kelas, ketika kita memberikan pelajaran, kemudian anak itu ada yang tidak mau menulis. Di belakang lalataan baik. Ketika anak diberi peringatan, nak jangan kamu bercanda. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia tidak mendengarkan, kemudian kita memanggil dia. Pembuat merasa bersalah bicaranya kan seperti ini. Ella, kenapa kamu bercanda saja? Gitu kan? Ella akan bertanya, saya tidak suka dengan pembelajaran ini. Nanti yang membuat merasa bersalah bicaranya kan seperti ini. Ella, tolonglah Ella, jangan bercanda. Nanti kalau Ella bercanda, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Kasihan nggak sama ibu? Kalau ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah, bagaimana? Posisi itu menempatkan si anak itu merasa bersalah bahwa ketika dia melakukan itu ada imbasnya bagi gurunya. Kita tidak galak, tidak menghukum, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Itu justru lebih lebih membuat anak itu merasa gagal. Banyak orang yang tiba-tiba dia terjun dari bunuh diri karena merasa bersalah. Disudutkan gitu ya, disudutkan bahwa kelakuan yang dilakukan itu mengakibatkan orang lain itu merasa bersalah. Gitu. Contoh, jangan bercanda aja. Kalau bercanda nanti saya dihukum sama kepala sekolah, nanti saya dikeluarkan, nanti saya dimutasi begitu. Nah, itulah. Nah, cara seperti itu, cara seperti itulah yang membuat orang itu justru akan merasa bersalah. Kemudian ada posisi menjadi teman. Ini kadang-kadang kalau kebablasan posisi jadi teman, jadi anak itu jadi ngeluncak ke kita kan, ya, gitu kan. Posisi teman ketika ada anak bercanda, kemudian kita datang, jangan bercanda. Dia tahu bahwa Pak Asep itu selalu menerapkan diri sebagai teman. Ini kenapa itu kamu memecahkan jendela sekolah? Ini. Kemudian kata Pak Asep, ya udah nanti saya akan yang bertanggung jawab ke kepala sekolah, biar nanti urusan jendela itu saya selesaikan. Anak itu merasa, Pak Asep teman saya lah. Tapi nanti dia akan tergantung ketika dia punya masalah, dia ditangani Pak Mungari nggak mau. Ketika ditangani sama Bu Is nggak mau, karena dia yang punya teman ya Pak Asep. Yang memperlakukan dia sebagai teman itu Pak Asep. Selanjutnya, kemudian sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Ibu bapak sekalian, kondisi sebagai manajer adalah kondisi ideal. Kondisi ideal bagi kita menerapkan diri sebagai posisi kontrol sebagai guru. Bagaimana kita seharusnya sebagai guru itu menjadi posisi manajer di sekolah atau di kelas. Contoh kasus seperti ini. Ketika posisi kontrol sebagai manajer itu kita harus bisa menstabilkan identitas, kemudian mengidentifikasi pernyataan yang salah, dan kemudian kita meyakinkan mereka dengan keyakinan kelas. Contoh seperti ini. Saya sebagai guru, kemudian saya mendapatkan Ella. Ella itu dia itu pinter, dia dicontek oleh si Tri gitu ya, yang teman. Kemudian Tri itu dipukul oleh Ella. Kemudian teman-teman yang lain melaporkan kepada saya bahwa Ella itu telah memukul Tri. Otomatis saya harus melakukan BP. Ketika saya tanyakan, Ella,
kenapa Ella itu, apa yang telah Ella lakukan kepada Tri? Aduh Pak, saya telah memukul Tri karena Tri itu telah mencontek saya. Di mana kita harus menstabilkan identitas dan mengidentifikasi pernyataan yang salah. Oh Ella, apa yang dilakukan oleh Ella itu sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Jadi kita menganggap kesalahan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang bisa ditolerir gitu. Jadi kalau kita mengatakan, oh wajar, Bapak juga kalau dicontek pasti Bapak marah, Bapak juga kalau dicontek pasti Bapak melakukan itu, gitu kan. Tinggal kemudian bagaimana kita menuntun dia terhadap keyakinan dia. Ketika kita apakah sesudah kalau dicontek kemudian memukul, apa mau melakukan yang lebih? Pasti kesadaran dirinya akan timbul, enggak Pak, saya hanya mengatakan itu karena sebatas kesal. Kemudian kita bagaimana menginginkan keyakinan kelas dia. Apakah memukul itu ada baik? Apakah sesuai dengan hati nuraninya? Kalau kata Ella, oh itu tidak sesuai. Terus harusnya seperti apa? Nah, bagaimana kita membimbing dia menjadi lebih baik? Jadi apa yang dilakukan oleh dia itu tidak dianggap negatif, itu dianggap sesuatu yang wajar. Ya. Tetapi kita juga harus mengingatkan keyakinan kelas yang ia percayai bahwa melakukan sesuatu, memukul orang itu tidak baik, gitu kan. Dan kita yakini bahwa dia itu tidak melakukan lagi. Ke depan dia akan jauh lebih baik dan bisa mengontrol diri apabila ada orang yang melakukan itu lagi. Ibu bapak sekalian, contoh kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Yang kita pahami bahwa bagaimana ternyata kita telah melakukan hal-hal yang belum masuk ke dalam keyakinan kelas dalam di sekolah, peraturan. Kita hanya bisa membuat peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Di sekolah, peraturan kelas dibuat oleh kita sebagai guru atau KM, tidak melibatkan guru. Nah, contoh peraturan kelas di kelas 5 SD Negeri Sukasari 1. Peraturan kelasnya dilarang terlambat. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dilarang mengejek dan menghina. Dilarang membuang sampah. Jangan ribut ketika belajar. Dilarang memakai kaos di kelas. Dilarang makan di kelas. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang kadang membuat aturan dan ada hukumannya. Di mana ada aturan pasti ada hukumannya. Nah, dan itu dibuat hanya satu pihak. Dibuat satu pihak oleh sekolah saja. Nah, kemudian dibuatlah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat antara siswa dan gurunya. Bagaimana bersama-sama membuat aturan? Yuk kita buat aturan. Dalam kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Yuk kita sama-sama buat bahwa kita harus datang tepat waktu. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita saling hormati sesama teman. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu aturan-aturan dibuat oleh guru dan siswa. Yuk kita bareng-bareng membuat aturan, gitu kan. Dalam paradigma pembelajaran baru dalam budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu tadi bersifat universal. Bagaimana dari kesepakatan kelas yang ada itu nanti berbuah dengan tanggung jawab, selalu bersifat positif, tenggang rasa, menghargai orang lain, kemudian komitmen dan kebersihan. Itu sifatnya universal. Keyakinan kelas itulah nanti yang bagaimana ketika anak itu melakukan kesalahan, mereka akan ditanya keyakinan kelas apa yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar selama ini. Nah, itu biar mereka menjadi lebih baik dalam keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi itu diterapkan oleh guru yang punya posisi sebagai control manager.
di mana segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu bapak sekalian, untuk lebih jelasnya, yuk kita coba lihat video tentang contoh segitiga restitusi. Keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi. Nah, Ibu Bapak sekalian lihat praktek segitiga restitusi di kelas. Nanti ketika Ibu Bapak sekalian mendapatkan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di kelas, bagaimana posisi kontrol kita sebagai kontrol manager yang tadi Alma tadi. Ya. Sudah lama untuk berusaha. Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi? Adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Posisinya sebagai posisi kontrol ya Ibu Bapak ya. Ini adalah contoh kasus di sekolah, bagaimana posisi guru sebagai posisi kontrol. Yang cerah. Ya Pak. Sudah lama untuk berusaha. Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja Ibu Bapak sekalian, kita telah melihat bagaimana skenario jadi sebagai kontrol, sebagai manajer ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, posisi-posisi kontrol sebagai manajer itu yang diharapkan oleh budaya positif seperti itu yang diharapkan timbul di kita. Bagaimana kita mengidentifikasi jadi orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, itu sebenarnya kesalahan itu bisa dimaafkan dan pernah dilakukan oleh orang lain. Ibu bapak sekalian, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan dan teladan dari guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga dengan kesadaran sendiri akan menimbulkan apa yang dilakukan oleh guru. Bapak sekalian, terima kasih bisa berkontribusi dan berkolaborasi di aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Terima kasih. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.